Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-28. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Walungan sendiri telah membagi waktunya dengan Gubar Baleman. Lawan-lawan mereka adalah lawan-lawan yang luar biasa, sehingga mereka memerlukan tenaga yang segar untuk menghadapinya. Berbeda dengan mereka itu, Sri Rajasa sama sekali tidak berhasrat untuk tidur. Meskipun para panglima pasukannya menganjurkannya, hanya Mahesa Agni sajalah yang membiarkannya berjalan hilir mudik di antara pasukannya. Sedang Mahesa Agni sendiri, meskipun hanya sebentar, dapat tidur dengan nyenyaknya. Hantu karautan itu sanggup berkeliaran sepekan tanpa tidur sama sekali, berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. Bahkan badannya akan menjadi sakit-sakitan kalau ia terlampau banyak tidur meskipun badannya itu lelah. Tetapi lelah itu pun hampir tidak dikenalnya. Sebenarnya lah bahwa Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu seakan-akan tidak merasakan apapun setelah bertempur sehari penuh melawan seorang senopati yang pilih tanding dari Kediri. Bahkan bukan saja ia bertempur dalam perang tanding, namun ia masih harus memperhatikan seluruh pasukannya dari ujung sampai ke ujung gelarnya. Dan itulah kelebihan Ken Arok dari orang-orang lain. Tubuhnya yang terlatih mengalami segala macam keadaan sejak kecilnya telah membuatnya menjadi seorang manusia yang aneh. Demikianlah ketika malam menjadi semakin dalam, kemudian menjelang saat fajar, pasukan di kedua belah pihak sudah mulai bangun. Mereka yang bertugas untuk menyiapkan makan para prajurit telah bekerja dengan cekatan sesaat setelah tengah malam dilampaui. Ketika langit di timur telah membayang warna-warna merah, maka para prajurit di kedua belah pihak itu telah mempersiapkan diri. Mereka membekali diri mereka dengan selengkap-lengkapnya yang dapat mereka lakukan. Di antaranya adalah mereka telah makan sekenyang-kenyangnya agar mereka tidak kehabisan tenaga sebelum senja. Demikianlah, semakin cerah warna langit, maka semakin sibuklah para prajurit dan senopati di kedua belah pihak itu. Mereka mengemasi pakaian mereka, senjata dan perlengkapan-perlengkapan yang mereka perlukan. Sri Rajasa yang sama sekali tidak tidur sekejap pun itu telah berada di atas sebuah gundukan batu, memandang ke arah pasukan lawan yang masih disaput oleh kabut pagi. Perlahan-lahan penongsongnya datang mendekatinya sambil membawa payung kebesaran Raja Singasari. "Apakah hamba hari ini juga tidak diperkenankan ikut Sri Baginda?" bertanya orang itu. Sri Baginda berpaling, dilihatnya juru penongsong itu berdiri sambil menundukkan kepalanya. Kedua tangannya menggenggam tangkai payung kebesaran Sri Rajasa. Namun Sri Rajasa kemudian menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tinggallah kau di sini. Kau berada bersama-sama dengan para pengawal Panji-Panji yang hari ini juga tidak akan ikut pergi ke medan."
Menurut perhitunganku, hari ini kita belum dapat memecahkan pasukan lawan. Di hari ketiga, aku akan memasang gelar lengkap dengan segala macam tanda kebesaran Singasari." Penongsong itu tidak menjawab, tetapi kepalanya menjadi semakin tunduk. "Nah, bawalah payung itu kembali dan panggil Mahesa Agni." Penongsong itu menunduk dalam-dalam, tetapi ia merasa kecewa bahwa ia tidak dapat berada di peperangan bersama rajanya. Sejenak kemudian Mahesa Agni pun telah datang. Ia pun kemudian meloncat pula ke atas gundukan batu di belakang Sri Rajasa. "Apakah tuanku memanggil hamba?" bertanya Mahesa Agni. Sri Rajasa berpaling sambil menganggukkan kepalanya. Ia menjawab, "Iya, kemarilah." Mahesa Agni pun kemudian datang mendekat. "Kita akan segera mulai," gumam Sri Rajasa. "Ya Baginda, kau mendengar laporan petugas sandi itu?" "Hamba Baginda, bagaimana pikiranmu?" "Petugas sandi itu tidak dapat mengatakan bahwa pasukan di Padukuhan itu adalah pasukan cadangan. Tidak ada seorang penghubung pun yang datang atau pergi dari tempat itu ke medan ini atau sebaliknya selama di dalam pengawasannya." "Iya, petugas sandi yang terdahulu pernah melaporkan tentang perpecahan ini." "Hamba Baginda, seorang Kediri yang ada di dalam lingkungan kami berhasil mendapat keterangan tentang hal itu, meskipun tidak jelas dan pasti." "Bagaimana menurut pendapatmu?" "Kami menghubungkan laporan yang samar-samar itu dengan pengamatan petugas sandi yang semalam mengawasi pasukan itu. Mungkin memang benar, tidak ada hubungan apapun di antara kedua pasukan ini." Tetapi Sri Baginda kemudian berkata, "Kita tidak dapat menduga-duga saja di dalam hal ini. Kita harus meyakinkan. Menurut perhitunganku, ada atau tidak ada hubungan, pasukan itu dapat merupakan bahaya yang datang setiap saat. Dikala kita lengah, pasukan itu akan menghancurkan kita. Mungkin mereka menunggu kita dan pasukan Kediri yang lain itu bersama-sama menjadi letih. Pada saatnya, mereka datang membawa panji-panji kemenangan." "Jadi, apakah maksud Sri Baginda? Kita pancing mereka ke dalam peperangan di medan ini juga?" Sri Baginda menggeleng. "Tidak, kita membuka dua medan. Selagi tenaga kita masih cukup segar, aku kira puncak pimpinan Kediri, baik Gubar Baleman maupun Mahesa Walungan ada di sini. Kau tetap berusaha menemukan Gubar Baleman, dan aku akan menahan harimau dari Kediri yang bernama Mahesa Walungan itu. Biarlah Panglima pasukan tempur Singasari yang memimpin sebagian pasukan cadangan dan beberapa kelompok dari pasukan ini untuk menariknya ke dalam sebuah pertempuran. Kita akan segera mengetahui kekuatannya. Kalau perlu, Senopati itu dapat memanggil pasukan cadangan yang lain apabila ternyata pasukan lawan terlampau besar. Kita membuka dua garis perang. Mau tidak mau, selain kita masih cukup segar, aku yakin bahwa pada akhirnya kita juga harus melawan mereka. Meskipun mereka tidak mau menempatkan diri mereka di bawah pimpinan Mahesa Walungan misalnya, tetapi mereka tetap prajurit Kediri." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, kita segera memecah pasukan sebelum tengara itu terdengar." Mahesa Agni tidak sempat menjawab karena Sri Rajasa segera meloncat turun sambil berkata, "Bukankah kau sependapat?" Mahesa Agni tidak menjawab. Ia menyadari bahwa Sri Baginda itu memang tidak menunggu jawabannya. Ia sudah mengambil suatu keputusan yang akan segera dilakukannya. Dengan cepatnya Ken Arok telah berhasil menentukan seorang senopati bersama sepasukan prajurit untuk menghadapi pasukan Kediri yang belum terlibat dalam perang di sebelah utara Ganter itu.
Setelah mendapat petunjuk-petunjuk seperlunya, maka dilepaslah pasukan itu melingkari medan, mendekati pasukan yang dipimpin oleh Ujang Warit. Demikianlah, ketika langit menjadi semakin cerah, pasukan di kedua belah pihak telah menyusun diri dalam gelar masing-masing. Mereka berbaris dalam suatu tebaran yang melebar. Sepasukan yang paling terpercaya berada di paruh pasukan, yang kemudian diikuti oleh induk pasukan bersama senopati tertinggi. Kali ini yang berada di paruh pasukan Singasari adalah pasukan yang dipimpin oleh Mahesa Agni pula. Tetapi pasukan itu kini diperlengkapi dengan prajurit-prajurit yang paling terpercaya dari Singasari itu sendiri. Setelah di hari pertama pasukan itu mengguncangkan perasaan para senopati Kediri, karena mereka ternyata terdiri dari orang-orang Kediri pula. Dengan demikian maka susunan kedua pasukan itu hampir tidak banyak berubah. Beberapa orang prajurit yang masih segar menggabungkan dirinya pada pasukan Kediri, sedang pasukan Singasari masih juga belum menurunkan pasukan cadangan, kecuali sebagian dari mereka yang telah dikirim untuk memancing pertempuran prajurit-prajurit Kediri yang dipimpin oleh Ujang Warit. Sejenak kemudian para prajurit di kedua belah pihak itu menjadi tegang. Sebentar lagi pasti akan terdengar tengara. Apabila langit menjadi terang, kedua pasukan itu pasti akan segera terlibat di dalam peperangan. Agaknya pasukan Kediri sudah menjadi lebih teratur. Mereka telah sempat menyusun gelar dengan tanda-tanda kebesaran mereka. Sebuah payung kebesaran bagi Adinda Sri Baginda yang mewakili Sri Baginda Kertajaya untuk memimpin perlawanan. Karena Sri Baginda sendiri sedang diamuk oleh keprihatinan yang bercampur baur dengan keangkuhan, kemudian beberapa jenis umbul dan tunggul panji-panji. Dalam pada itu, Sri Rajasa yang menyaksikan gelar pasukan Kediri dari kejauhan, walaupun samar-samar, mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya lantang, "Jangan hiraukan tanda-tanda kebesaran pasukan Kediri. Mereka berusaha untuk menutupi kekecilan hati mereka karena kekalahan yang mereka derita pada hari pertama. Di hari ini, kalian harus berhasil menghancurkan sebagian dari pasukan itu. Sebagian terbesar, di hari ketiga, kita akan memecahkan barisan itu langsung memasuki kota." Para prajurit Singasari serasa tersentuh oleh kata-kata itu dan telah memacu mereka untuk bertempur lebih gigih lagi. "Kita merindukan Singasari yang besar dan satu lingkungan yang besar di dalam segala tata kehidupan." Demikianlah, maka sejenak kemudian terdengarlah tengara telah berbunyi. Semula hanya pada satu pihak, Singasari, tetapi kemudian Kediri pun memperdengarkan tengara pula bagi para prajuritnya untuk maju ke medan perang. "Kita pertahankan negeri ini!" teriak Mahesa Walungan. Para prajurit Kediri pun menyambutnya dengan sorak yang gemuruh. Panji-panji dan umbul-umbul, rontek serta segala macam tanda-tanda kebesaran pasukan Kediri terangkat tinggi-tinggi bersamaan dengan jatuhnya sinar matahari yang pertama kali pada ujung payung yang kuning gemerlapan. Pertempuran di hari kedua ini pun tidak kalah dahsyatnya. Seperti di hari pertama, Mahesa Agni berusaha untuk selalu membayangi Gubar Baleman, sedang Mahesa Walungan langsung bertempur melawan Sri Rajasa. Namun perhatian mereka kini justru lebih besar terarah kepada para prajurit yang sedang bertempur. Mereka menyadari
bahwa baik Gubar Baleman maupun Mahesa Agni tidak akan dapat dengan cepat menundukkan lawan mereka, sementara perang masih berkecamuk. Pada hari yang kedua ini, Kediri telah mengerahkan segenap pasukan yang ada. Mereka percaya bahwa di hari ketiga dan di hari-hari berikutnya, mereka masih akan sempat mengumpulkan tenaga cadangan yang dapat ditarik dari segenap penjuru. Bahkan betapapun keras hati Pujang Warit, selagi ia masih menyebut dirinya prajurit Kediri, pasukannya masih dapat diharapkannya. Tetapi ternyata pasukan Singasari telah mendahuluinya, memukul pasukan Pujang Warit yang sama sekali tidak menyangka. Pujang Warit yang ada di perkemahannya terkejut ketika ia mendengar laporan dari beberapa orang pengawas bahwa sepasukan prajurit Singasari telah menuju ke arah perkemahan itu. "Gila!" geram Pujang Warit. "Apakah kau mimpi? Sebenarnya kami telah melihat," sahut prajurit pengawas itu. Pujang Warit menggertakkan giginya, tetapi sebagai seorang prajurit, maka ia pun segera berteriak. Dipanggilnya beberapa orang senopati yang ada padanya, kemudian dengan tergesa-gesa diperintahkannya untuk menyiapkan gelar. "Apakah mereka benar-benar akan menyerang kita?" bertanya seorang senopati. "Mungkin sekali. Cepat, masuk ke dalam gelar." Tetapi para senopati itu menjadi agak cemas. Prajurit-prajurit mereka belum siap mengadakan perang beradu gelar. Namun demikian, mereka tidak mendapat kesempatan untuk menimbang-nimbang. Dengan tanda-tanda yang ada, Pujang Warit telah mempersiapkan pasukannya. "Yang belum sempat makan, usahakan agar kalian tidak kelaparan," teriak beberapa orang senopati. Para prajurit yang berdiri di dalam gelar itu, masih ada juga yang sempat membawa sebungkus nasi. Dengan tangkai tombak yang dijepit dengan lengannya, ia menyuapi mulutnya dengan nasi yang dibawanya. "Aku tidak akan sempat makan di peperangan," katanya. Kawannya yang berdiri di sampingnya memandanginya dengan tegang. Kemudian sahutnya, "Cepat, kau lihat, pasukan lawan itu semakin dekat. Lambungmu justru akan sakit kalau kau terlalu banyak makan." Tetapi prajurit itu tidak makan sendiri. Beberapa orang yang lain ternyata ada juga yang sedang makan, meskipun agak tergesa-gesa. Pujang Warit yang berdiri di ujung pasukannya menjadi tegang. Ia tidak memperhitungkan bahwa pasukan Singasari akan membelah diri di dalam saat-saat yang berat itu. "Agaknya jumlah orang-orang Singasari memang terlampau banyak," katanya kepada senopati pengapitnya. Senopati pengapit itu menganggukkan kepalanya. "Iya, di hari pertama mereka berhasil mendesak pasukan Kediri yang dipimpin oleh Mahesa Walungan." Wajah Pujang Warit menjadi merah padam. Katanya, "Setan itu sempat juga terlepas dari tiang gantungan, tetapi aku tidak mau berada di bawah pimpinannya. Aku tidak tahu kenapa Sri Baginda masih dapat mempercayainya. Mungkin Sri Baginda menjadi bingung ketika mendengar pasukan Singasari telah datang melanda pasukan Kediri di perbatasan." Senopati pengapitnya tidak menjawab, tetapi wajah-wajah mereka yang tegang menatap pasukan Singasari yang semakin lama menjadi semakin dekat. "Kita harus bertahan," desis Pujang Warit. "Kita harus tetap utuh sampai pasukan Mahesa Walungan hancur sama sekali. Kita akan berdiri di atas bangkai kedua pasukan yang bodoh ini." Senopati pengapitnya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kita harus mempertahankan diri dan mempertahankan Kediri." Sejenak kemudian maka Pujang Warit memerintahkan membunyikan tanda bagi pasukannya. Dengan serta-merta gelarnya pun maju menyongsong lawan yang mendatang.
pimpinan pasukan Singasari mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam, "Prajurit Kediri memang prajurit yang telah matang. Dalam keadaan apapun mereka segera dapat menempatkan diri mereka untuk menghadapi segala kemungkinan." Tetapi pasukan Singasari telah mendapat penempaan yang matang pula dekat menjelang peperangan ini, sehingga tubuh dan ilmu mereka masih segar di dalam diri masing-masing. Sejenak kemudian kedua pasukan itu pun telah saling berhadapan. Kaki-kaki mereka berderap di atas tanah persawahan yang ditumbuhi oleh tanaman palawija yang hijau. Namun kaki-kaki prajurit itu sama sekali tidak berusaha untuk menghindari bunga kacang dan kedelai yang akan segera menjadi buah. Demikianlah, maka sesaat kemudian kedua pasukan itu telah terlibat dalam peperangan. Keduanya terdiri dari prajurit-prajurit yang memang sudah siap untuk turun ke gelanggang pertempuran. Namun di dalam benturan yang pertama sudah terasa bahwa pasukan Singasari agak lebih kecil jumlahnya dari pasukan Kediri. Kalau pasukan Kediri itu dapat menghancurkan pasukan Singasari, maka hal itu pasti akan mempengaruhi keadaan medan yang lain. Karena itu, maka seorang penghubung segera melaporkannya kepada Senopati yang bertanggung jawab atas laskar cadangan. Sekelompok laskar cadangan Singasari segera dikirim untuk menyelamatkan pasukan Singasari yang bertempur melawan pasukan Pujangwarit. Ternyata tinjauan mereka terhadap kekuatan pasukan lawan kurang cermat, sehingga para pemimpin Singasari salah menilai. Untunglah bahwa di belakang mereka masih ada pasukan cadangan yang memang dipersiapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tiba-tiba saja menimpa pasukan Singasari yang sedang bertempur itu. Dengan kedatangan pasukan cadangan itu, maka pasukan Singasari segera dapat bernafas lagi. Kini mereka tidak lagi terdesak mundur. Dengan tekad yang menyala-nyala di dalam dada, maka pasukan Singasari bertempur dengan gigihnya. Demikianlah, maka pertempuran itu pun menjadi semakin seru pula, seperti pertempuran di sebelah utara Ganter. Tidak begitu jauh dari pasukan Pujangwarit yang sedang bertahan dengan sekuat-kuat tenaga. Namun tanda-tanda yang terdengar dari pasukan Pujangwarit telah menumbuhkan pertanyaan di hati Mahesa Walungan dan prajuritnya. Namun seorang prajurit Mahesa Walungan, Gubar Baleman, dan sebagian terbesar dari pasukannya segera menduga bahwa pasukan Pujangwarit pun telah terlibat pula di dalam pertempuran. Sri Rajasa benar-benar seorang panglima yang baik, desis Mahesa Walungan di dalam hatinya. Ia ingin mempercepat penyelesaian, kalah atau menang, tetapi ia tidak mau membiarkan dirinya ditunggu sampai kehabisan tenaga. Mumpung masih segar, agaknya ia telah menyeret seluruh pasukan Kediri untuk terjun ke dalam pertempuran ini, termasuk pasukan Pujangwarit itu. Sambil bertempur, Mahesa Walungan meneruskan kata-kata di hatinya itu. Tetapi itu lebih baik juga bagi kami. Pujangwarit tidak sempat menunggu sampai kami hancur, kemudian turun ke peperangan sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan Kediri. Tetapi dengan pertempuran itu, kekuatan Singasari sudah terbagi. Ternyata bahwa di dalam pertempuran pada hari kedua ini, Kediri tidak terdesak lagi seperti di hari pertama. Meskipun pasukan Kediri tidak dapat maju lagi sampai ke garis pertahanannya yang pertama, tetapi di hari yang kedua, baik Mahesa Walungan maupun Gubar Baleman dapat bertempur dengan lebih tenang karena pasukannya tidak harus mundur setiap saat.
Mudah-mudahan Pucang Warit bertahan di tempatnya pula, berkata Gubar Baleman di dalam hatinya. Dengan demikian, Singasari tidak dapat memusatkan kekuatannya di pertempuran ini. Menteri itu mengerutkan keningnya, lalu katanya, persoalan di antara kami, di antara pasukan-pasukan Kediri sendiri, dapat kami perhitungkan kemudian. Semakin tinggi matahari, maka pertempuran itu pun berjalan semakin seru. Tetapi ketika panas telah membakar punggung mereka yang berkeringat, maka lambat laun tenaga para prajurit di kedua belah pihak itu pun menjadi susut. Pasukan Pucang Warit yang tidak bersiap menghadapi serangan dalam gelar itu ternyata semakin lama menjadi semakin terdesak. Tenaga yang mereka persiapkan dengan tergesa-gesa di saat matahari mulai turun menjadi terlalu banyak susut. Meskipun demikian, tekad untuk mempertahankan diri sama sekali tidak berkurang seujung rambut pun, sehingga bagaimanapun juga mereka sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan gelanggang. Meskipun demikian, meskipun seluruh kekuatan yang ada sudah dikerahkannya, namun pertahanan Pucang Warit harus beringsut setapak demi setapak. Tetapi pasukan itu tetap utuh, mereka tetap bertempur dalam satu kesatuan, sehingga meskipun mundur setapak sama sekali tidak berpengaruh atas pertahanan itu. Pucang Warit berusaha dengan memeras tenaga, bertahan untuk hari ini. Besok mereka akan siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka tidak akan turun ke dalam gelar dengan tergesa-gesa, tanpa persiapan lahir dan apalagi batin. Serangan yang mengejutkan itu mau tidak mau mempunyai pengaruh yang tidak dapat diabaikan para prajuritnya. Sampai matahari condong ke barat, pasukan Pucang Warit masih tetap dapat bertahan meskipun dengan susah payah. Mereka tidak terlampau banyak terdesak mundur. Namun demikian, tenaga prajuritnya sudah menjadi jauh berkurang. Rasa-rasanya matahari berjalan semakin lambat, seakan-akan dengan sengaja memberi kesempatan kepada pasukan Singasari untuk mendesak lawannya terus. Tetapi akhirnya matahari itu pun menjadi semakin rendah. Cahaya yang kemerah-merahan mulai tersangkut di ujung pepohonan. Bersamaan dengan senja yang semakin suram, harapan di dada Pucang Warit menjadi semakin mekar bahwa pasukannya akan dapat bertahan sampai gelap. Besok mereka akan mendapat kesempatan untuk mengatur pasukannya jauh lebih baik dari hari ini. Persiapan-persiapan lainnya, penempatan pasukan menurut tingkat kemampuan setiap prajurit di dalam gelar dan senjata-senjata yang lebih baik akan dapat banyak membantu. Dan harapan itu pun ternyata terpenuhi. Sebentar kemudian, mereka mendengar tanda di kejauhan, meskipun lama-telamat. Tanda-tanda yang terdengar di sebelah utara Ganter bahwa pertempuran untuk hari ini diakhiri. Pasukan Singasari pun kemudian mengendorkan tekanannya. Tanda-tanda di pasukan itu pun terdengar pula. Demikian juga pada pasukan Kediri, sehingga perang pun terhenti. Sebagai prajurit-prajurit yang jantan, tidak satu pihak pun yang berbuat curang pada saat lawan menarik diri. Betapa sibuknya pasukan di kedua belah pihak dengan prajurit-prajuritnya yang terluka. Mereka berusaha untuk menemukan di seluruh medan yang terluka bagi kedua belah pihak mempunyai kesempatan pertama untuk mendapatkan perawatan. Yang sudah gugur, namanya lah yang akan tetap dikenang, tetapi yang masih dalam penderitaan harus segera mendapat
pertolongan. Seorang prajurit tua yang duduk bersandar sebatang pohon kelapa menarik nafas dalam-dalam. Umurnya telah mencapai setengah abad, tetapi ia masih tetap berada di lingkungan keprajuritan. Telah sekian kali ia mengalami peperangan sedahsyat ini, dan telah sekian kali pula ia melihat mayat berserakan dan orang-orang yang terluka mengerang kesakitan. Manusia memang aneh, desisnya. Mereka saling melukai dan membunuh. Kemudian mereka dengan susah payah mengobatinya. Apakah sebenarnya yang mereka kehendaki? Mereka saling membunuh untuk ditangisi kembali. Prajurit tua itu menarik nafas dalam-dalam sekali lagi dan sekali lagi. Kemudian karena kelelahan, tanpa disadarinya, ia pun jatuh tertidur. Di kemahnya, Bujang Warit mengumpat habis-habisan. Ternyata korban telah banyak yang jatuh. Kita tidak sempat mengatur gelar lebih baik dari yang dapat kita susun dengan tergesa-gesa itu. Geramnya. Besok kita dapat memilih prajurit-prajurit yang berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik harus tersebar dari ujung gelar sampai ke ujung yang lain, agar tidak ada bagi dari gelar yang terlampau lemah, sehingga memungkinkan jatuhnya korban terlampau banyak. Para pemimpin kelompok mengangguk-anggukkan kepala mereka. Sekarang beristirahatlah, kita harus menghemat tenaga. Besok kita akan bertempur lagi. Jangan sampai terlambat. Penyediaan makan para prajurit sebelum fajar. Para pemimpin kelompok itu pun segera meninggalkan Bujang Warit yang masih duduk dengan beberapa orang senopati yang terpercaya. Apakah pertahanan ini menguntungkan? Ia bertanya di dalam hatinya. Sejenak ia termenung. Dicobanya membayangkan apa yang terjadi di sebelah utara Ganter. Apakah Mahesa Walungan dan Gubar Baleman yang ternyata mendapat kesempatan lagi dari Sri Baginda itu mampu bertahan? Memang keparat orang-orang Singasari, desisnya. Kalau mereka tidak tergesa-gesa menyerang, Mahesa Walungan dan Gubar Baleman pasti sudah digantung. Sehari saja mereka menunda serangannya, maka mereka tidak akan bersusah payah membunuh harimau-harimau yang garang itu. Para senopati yang lain berpaling ke arahnya, tetapi mereka tidak mendengar kata-kata itu dengan jelas. Apakah ada di antara kalian yang mempunyai pendapat tentang garis pertahanan kita? Tiba-tiba Bujang Warit bertanya. Kawan-kawannya saling berpandangan sejenak. Terasa dari pertanyaan itu bahwa agaknya telah tumbuh sesuatu di hati Bujang Warit. Tetapi agaknya masih belum cukup masak untuk diutarakan. Sehingga ia berusaha untuk memancing masalah yang dapat dipakainya sebagai panjatan pembicaraan. Namun kawan-kawannya tidak mengerti kemana arah jalan pikiran senopati yang masih muda itu. Sejenak Bujang Warit pun terdiam, kepalanya sekali-sekali mengangguk-angguk, namun kemudian keningnya berkerut-merut. Bagaimana bunyi laporan petugas sandi itu? Tiba-tiba ia bertanya. Tentang apa? Bertanya salah seorang senopatinya. Panglima pasukan Singasari, Sri Rajasa sendiri. Bujang Warit mengerutkan keningnya. Katanya, betapapun saktinya orang Tumapel, mereka tidak akan melampaui orang-orang Kediri. Para senopati lawannya berbicara tidak ada yang menyahut. Namun terasa bahwa di dalam kata-kata Bujang Warit itu tersimpan keraguan-raguan hatinya. Baik Bujang Warit maupun para senopati lainnya tidak dapat menutup mata bahwa orang Singasari itu mampu bertempur 2 hari penuh
Mereka tetap pada garis perang yang terjadi sejak benturan yang pertama. Bahkan mereka telah mendesak beberapa tonggak maju. Dengan demikian maka untuk sejenak mereka saling berdiam diri. Berbagai pertanyaan telah menyentuh setiap hati. Apakah yang akan terjadi besok dengan pasukan ini? Sementara itu, di perkemahannya, Mahesa Walungan duduk menghadapi semangkuk air panas. Wajahnya yang murung merenungi lampu minyak yang terombang-ambing oleh angin yang menyusup ke perkemahan. Di sebelahnya, Gubar Baleman memandang ke kejauhan, menembus gelapnya malam lewat pintu yang terbuka, seolah-olah ingin mengetahui rahasia apakah yang tersembunyi di balik kelemahan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.